Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang salah satu alat bantu servis saya yang sudah menemani cukup lama, mulai dari tahun 2013 kalau tidak salah. Ini alat bantu buzzer, alat alternatif multitester, agar kalau kita itu bekerja itu lebih praktis. Buzzer ini mirip dengan multitester, bisa dipakai untuk tes ada resistansi atau tidak, kemudian juga ngetes mata LED, tapi ngetesnya terbatas sampai 9 volt, mulai dari 3 volt, 6 sampai 9. Kita kan sering pakai multitester ya tes itu, tapi kelemahan dari multitester itu adalah ketika kita mencolokkan itu kan harus juga lihat meteran itu. Nah, dengan alat seperti ini kita hanya cukup mendengarkan dari suara saja. Ini saya anggap sangat membantu sekali untuk efisiensi, namun tidak bisa menggantikan total ya alat multitester, karena tidak bisa mengukur volt, resistansi berapa kilo dan lain sebagainya, mengetahui induktor itu putus atau tidak, kemudian lampu LED nyala atau tidak dengan cara yang lebih cepat. Kebetulan ini posisi saya bongkar karena kemarin itu kena tegangan elko sehingga transistornya ini mati, C181815. Ini cara kerja dari buzzer ini adalah osilator ya, kemudian buzzernya pakai piezoelektrik. Ini sangat hemat sekali, ditenagai baterai 9 volt. Ini sudah bertahun-tahun ini belum saya ganti. Kemudian probe-nya ini pakai ini tes ban pinset yang sudah rusak, yang saya putus, sehingga ini saya pakai untuk probe. Ini probe-nya atau untuk ngetesnya ini bisa pakai probe multitester biasa. Ini kemarin saya alatnya rusak kena tegangan elko, kemudian saya ganti. Ya hanya seperti ini. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara penggunaannya, mungkin Anda tertarik untuk membuatnya. Ini buzzernya saya beli Rp11.000 tahun 2013 di toko offline ya. Ini sudah sampai kotor berdebu, sudah menemani hampir 10 tahun, baru 2 kali rusak transistornya. Nah, ini skemanya ya, ini di seri. Ini ibarat hanya sebagai saklar ini ya, plus kemudian ke probe ini, kemudian ya hanya terhubung seperti ini saja, min ke min, plus ke plus, nanti akan timbul bunyi kalau ini terhubung. Ini bisa pakai probe multitester atau pakai ini, pakai seperti ini kan, saya tinggal menekan ini saja. Nanti akan saya praktekkan ya, hanya seperti ini saja. Kemudian bisa diberi tempat kotak atau apa. Ini adalah skemanya. Langsung kita praktek ya. Inilah alat yang untuk membantu menganalisa kerusakan alat elektronik sebagai alternatif multitester. Yang tadi saya bongkar karena rusak, sudah saya pasang seperti ini. Ini buzzernya, di dalamnya ada baterai, ini ada tombol, ini ngetes saja. Nah, seperti ini. Ini buzzernya, kemudian tombolnya saya hubungkan dengan kabelnya bebas.
bisa pakai, kalau dulu istilahnya kabel head ya. Kemudian saya pakai pinset yang kebetulan patah atau terbelah ini, kemudian saya negatif positif saya hubungkan dengan kabel ini untuk menghidupkan ini. Langsung kita praktekkan saja ya. Yang pertama ini misalnya untuk ngetes ini terhubung atau tidak. Kalau pakai multitester kan harus tengok-tengok dulu. Kalau ini kita tinggal nyap. Nah kan bunyi, oh berarti ini sambung. Kalau pakai multitester biasa kan harus tengok, oh ini jarumnya gerak, berarti sambung. Ini kan cukup mendengarkan saja seperti ini. Kemudian yang kedua misalnya untuk mesin, ini yang mudah, itu mesin LHE ya, mesin neon yang kondisinya sudah rusak ini. Misalnya mau ngetes resistor sekring ini, air sekring rusak atau tidak, nyambung atau tidak, ini kan walaupun ini kelihatannya memang sudah putus ya, itu kan sudah rusak. Kita tinggal tes saja antara sini ke sini pakai ini. Nah ini kan tidak nyambung, ini berarti ini putus. Kemudian dioda misalnya, dioda ini ngetesnya bolak-balik, harusnya ini tidak bunyi di salah satu, tapi ya tergantung posisi ya, tidak harus, tapi suaranya beda kok. Ini coba ini. Nah ini tidak bunyi, ini harusnya bunyi. Nah iya toh, ini udah. Ini untuk mempercepat. Tidak bunyi, ini bunyi. Nah, kita kan tidak harus melihat jarum. Nah, ini cepatnya seperti itu. Dan ini transistor. Ini normal atau putus atau konslet. Biasanya untuk transistor LHE ini konslet biasanya kalau nah, ngetesnya cukup mudah, tidak usah banyak mikir teori-teori, pokoknya dites satu aja ini. Nah, kalau ini kok bunyi semua, ini besar kemungkinan ini mati. Ini bolak-balik mati berarti ini. Kalau normal ini bolak-balik atau di seperti ini salah satu tidak bunyi. Kemudian ngetes lilitan ya, lilitan seperti ini atau apa induktor ya, tinggal nah, bunyinya beda ya, frekuensinya itu agak lebih rendah. Ini kan frekuensinya tinggi, ini agak rendah, berarti ini normal terhubung. Karena ada hambatan sedikit, maka suaranya bunyinya lebih rendah. Kalau konslet kan seperti ini. Nah, ini alat ini terbukti sangat mempercepat ya. Namun ya membutuhkan kebiasaan karena beda dengan multitester. Seperti ini misalnya. Kalau mau ngetes kan harus putar sini. Nah, coba jauh lebih praktis kalau pakai ini tadi yang konslet ya. Ini coba kita tes dulu terhubung. Ya jalan ya. Ini saya naikkan aja. Ini transistornya tadi sudah jelas ini sudah mati ya. Nih. Nah, kalau pakai multitester seperti ini, kita harus konsentrasi ke ini, nempelkan ke sini, penglihatan menengok ke sini. Ini kan
bolak-balik bingung ini. Nah, jauh lebih praktis kalau ini tinggal colok. Untuk analisa cepat, walaupun ini tidak bisa menggantikan ini fungsinya. Kalau kerusakan sudah ditemukan, untuk meyakinkan bisa pakai multitester seperti ini. Lagi misalnya apa ya, ini milar untuk starter ya, harusnya ini wajib tidak nyambung. Nah, ini tidak boleh nyambung. Ini kalau nyambung berarti ini konslet. Begitu saja, seperti ini. Kalau kapasitor yang ini, mudah-mudahan suaranya terdengar ya, tapi tidak bisa terdengar kalau ini karena jauh dan suaranya kecil. Ini untuk kapasitor ini yang seperti ini akan timbul suara tek sedikit sekali, rendah sekali, tek, diam. Kalau kita balik dia bunyi lagi. Nah, tek tek tek. Nah, berarti ini masih normal, masih menyimpan tegangan. Kalau kapasitas besar dihubungkan kok tidak ada reaksi sama sekali, dibolak-balik, berarti dia sudah tidak nyimpan setrum atau kapasitasnya rendah. Beda kalau memang kapasitasnya kecil, diukur itu enggak bunyi. Untuk memastikan ya pakai multitester seperti ini. Ini terhubung kemana ini? Mungkin ada komponen lain, jadi tidak bisa. Selanjutnya akan saya praktekkan untuk ngetes mata LED ya, yang 3 volt, 6 volt, 9 volt. Ini sudah saya sediakan 3 mata LED, ukurannya berbeda-beda. Mau ngetes ini nyala atau tidak, tinggal sentuhkan saja. Nah, nyala toh, suaranya nyaring. Enak. Misalnya terbalik, dia tidak akan nyala, berarti ya tinggal balik saja. Seperti itu. Kemudian ini dioda ini masih normal atau tidak, dioda bridge ya. Mudah-mudahan kelihatan ini kutub positif, ini negatif. Ini salah satu aja, bolak-balik boleh. Tidak bunyi, bunyi ya, bunyi. Dibalik harus tidak bunyi. Kalau bunyi berarti konslet. Nah, tidak bunyi. Ini bunyi, dibalik tidak boleh bunyi. Kalau bunyi konslet. Inputnya tidak boleh bunyi. Nah, ini yang tadi LED 3 volt. Dan alat ini tidak akan merusak mata LED ya, karena arusnya sangat rendah. Berikutnya ini kita tes. Kalau tidak salah ini 6 volt ini. Oh, 9 volt ini. Suaranya pelan ya, rendah sekali, berarti ini 9 volt. Kalau mau akurat ya pakai apa itu? LED tester yang betulan, yang ada indikator berapa volt. Kalau lebih dari 9 volt, karena baterainya hanya 9 volt, dia tidak berfungsi. Seperti ini. Nah, ini mati. Kalau ada satu yang mati ya semua diganti. Ini berapa volt, kita coba ini. Nah, ini 3 volt. Untuk menentukan berapa volt ya hanya
langsung pakai LED tester ya. Ini hanya untuk mengetahui ini nyala atau tidak. Berikutnya kita praktek untuk ngetes mesin LED ya, atau driver LED. Ini driver LED ada 2. Oh, ini sudah saya ambil komponennya. Nah, ini coba kita tes dari output. Harusnya tidak bunyi bolak-balik itu. Nah, ini bunyi, kita balik tidak bunyi. Kalau bunyi semua, kemungkinan elko-nya konslet atau ini SMD-nya ini, kapasitor SMD ini konslet. Kalau bolak-balik bunyi. Kemudian ini lilitan. Lilitan ini nyambung atau tidak, tinggal kita sentuhkan saja. Oh, bunyi, nyambung. Ini nyambung tidak ini? Oh, nyambung. Ini dioda ya, bolak-balik harusnya beda. Untuk IC ini belum hafal ya karakternya, ini pakai ini tes pakai ini. Sebetulnya pernah saya itu riset atau menyelidiki secara sederhana, tapi belum berhasil lah. Hanya kita tahu ini konslet atau tidak, input outputnya itu pakai ini. Tapi kalau kerja atau tidak itu saya belum menemukan. Ini input output ya kalau sebentar. Kalau ini bolak-balik nyala berarti konslet. Ini sama ya seperti tadi. Kemudian ada RC kringnya tidak. Oh, ini RC kring ini terhubung konslet atau terhubung atau tidak. Nah, nyambung atau tidak. Nah, ini seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu alat sederhana yang sudah menemani saya hampir 10 tahun. Ini ya ide dari sendiri ya. Ini bisa LED, bisa untuk terhubung atau tidak. Ini sangat mempercepat ketika kita itu bekerja ya. Untuk akuratnya memang ya tetap pakai multitester, dan itu tidak bisa saling menggantikan. Nah, seperti ini. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat. Tetap semangat. Bye-bye.